Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Selamat hari Minggu. Hamuak kadongan. Adorang sotapuka perminggota. Tapahibul marrohata. Lahu marsoba tutuhatta. Julu martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Mari dimahita siya bukwede nomor 640 sada sahak rode 2. Jong mahita. Puji Raja si panolong si paluan jolmai lapak tahun itabungan Tuhan Raja onai. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Huida Tuhan ihudul di atas habangsana na tibo, jala na marmulia, jala kerabu ni pakyan na manggohi bagas joro, jongjong di atas na suru-suruan serapim, jala marsijuan manasida songonon. Nabadia do jahubas sebaot. Gok hamulion na liat portibion. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali dibatasi to lusada, dibata ama anak dohoto di porbadia. Nama dok mauliate mahami tuho, ala ditoppa, di palua jala di perbadia ho hami, hinorhon ni asidot holong ni roham nagodangi. Say ramoti mahami di bagasan parmaran, dohot pangujunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang. Jala tugu-tugu hami di hasusuda ni bohal nami. Tuhara jamu na di banua gijangi. Asa disipu jon nami ho. Marhite-hite goar. Dohot hata na baru. Amin. Mared de mahita sian buku de nomor 636 ayat 4. Di
Tapi gema patik ni debata di hari mingguon. Emasian Lukas bidopat ayat 10 sia. Omma didok disi. Disuruh doau mamarita untuk akan terhurung asa malua. Tu akan mapitung asa marnida. Peluahon akan aginosa gosa. Mamaritahon tahun para seni rohaon ni Tuhani. Ima sahakna. Atong rak mangidugogo mahita siyan Tuhan debata. Laho mangulahon naho barto patik nai. Ali Tuhan debata. Sai pargugoy mahami. Mangulahon naho barto patik mi. Amin. Mari di mahita siyan buku de nomor 175 ayat sada sahak di ayat 2. Jongjong mahita. Tatopoti madosata tu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na satu dosan jala amanami. Hujo hami do guarmu na badiai. Ala na tergugut hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabi jolma alani hami. Namate jalan ahehe sian namate. Nama naik tu banu gijang doho. Mangodihok kami. Asi roham dihami. Sepatotong madihami roha hamuliateon tuho. O tod di porbadia. Pangapul ni na marsak roha. Pamalum masaluhut na birnit. Binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo perhitian ni nasa asin ni roha. Sayunang tulak kami. Say tangihon mahami. Ho ali di bata ama. Anak dohotod di perbadia. Amin. Tabigima baga-baga ni di bata. Taringot uhasesa ni dosatta. Adong do dihita situan ni malim na songoni. Nahudul di siya ni habangsa ni hatongamon di banwagijang. Di baheni, tarbahin ibana do panguluhon rodi ujungna. Akka nasadok rotu di bata, marhiti-hiti ibana. Na mangulu do ibana totong, asa ditangyakon nasida. Hasangapon madi di bata na digijang. Amin. Mari demahita siya buku di nomor 115 ayat 2.
Tajaha mahatani di bata epistel di hari mingguan imasian Rom bidu 5 mamuka masian ayat sada tol hasahat rudi ayat 5 tajahama marsikat sorin asadung dipitori hita dalam haporseaon mardame mahita dohot di bata marhiti-hiti Tuhatta Yesus Kristus. Laos marhite-hite ibana do saut masuk hita tu asini roha, hajong-jongata nuain, dalan haporseaon, jala parhatua do dirita, maringot hasangapon ni debatan, na itahiring. Alay lumu bisiani dope, ay tahalat choddo nang akka haporsuhon, ala taboto, di horhon haporsuhon ido, habingeton ni roha. Jala di horhon habegeton ni roha ido hatuaon, jala hatuaon do makorhon pakirimon. Alay, dang namurak kita, bahenon ni pakirimoni. Ala nunga diusehon tu bagasan rohatta, holong ni rohani di bata, marhiti-hiti tod di porbadia, naong nilehon nai tu hita. Ima sahakna. Martua maakkan atu mangihon hata ni di bata, jala nau piopsa. Amin. Mari di mahita siya buku di nomor 110 ayat sada sahak rodi ayat 2. Jongjong mahita. Atong taha tidakon mahapursiaw tay so nahina tidakon idong atas hapursiaw di sadok portibion rap madok mahita au porsea di bata Jehovah ido ama perbuku na suhat natumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni di bata Jehovah nasasadai imana tinubuhon si Maria nagagabian siyanto di parbadia andorang sohabuguan
ido tuhata, na tumau na bernit, di panghuman misilatus, na mate papaja do ibana dihaw na persilang, na tua tubanua todung ditanum, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manai tusurgo, lau dus siam ni debata Jahoba, amanai pargoko naso hatu disani, disima ibana pai mamulak sogot utanoon, manguhi halak namolu dohot namate, au korsea ditondi perbadia, jala adong sadauria nabadia, uria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot hiasesan dosa, dohot hiatai namandok, mulak mamulu dosa daging halak namate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Hudul mahita. Tapasahat mapiliatta, huhut marede mahita sia bukwede nomor 590 sada, ayat sada sahat rodi ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi dasar khotbah di hari Minggu ini, yaitu Minggu Trinitatis ini, yaitu dari kitab Nabi Yesaya pasal 61 ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai
pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak-anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di luar sana mungkin di dekat rumah kita, di dekat gereja kita, dekat kantor kita, banyak orang yang sangat menderita. Ada orang yang terkurung karena kemiskinan, ada orang yang kesepian, ada orang yang terlantar, tidak ada yang mengurus. Banyak orang yang terpenjara oleh kenikmatan dunia, yang gila-gilaan menumpuk harta, menikmati hidup mewah tanpa Tuhan. Saudaraku, kelihatannya hidup mereka enak, mewah. Tetapi sebenarnya mereka itu sangat-sangat tidak memiliki damai sejahtera. Saudaraku, seperti itulah kondisi Israel dalam perikop ini. Mereka sudah kembali dari pembuangan ke Yerusalem. Tetapi ternyata setelah di Yerusalem hidup mereka sangat susah. Mata pencaharian tidak ada. Padahal mereka harus membayar pajak. Rumah mereka sudah hancur, terutama bait Allah sudah rata dengan tanah. Itu membuat mereka sangat-sangat tertekan, tidak damai sejahtera. Tetapi dalam kondisi itulah saudaraku, Allah melalui Yesaya berjanji bahwa Allah akan menyuruh hambanya yang akan memulihkan keadaan mereka. Dan itulah yang digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itu kita baca di Lukas 4 ayat 17 hingga 21 yang kita sudah baca tadi di hukum Taurat. Dia adalah anak Allah yang menyelamatkan, yang membebaskan manusia dari segala kuasa yang menindas manusia itu. Dialah yang akan memulihkan kondisi dunia, kondisi manusia. Dialah yang akan memulihkan sukacita dari orang-orang percaya, membuatnya penuh dengan damai sejahtera. Itulah kabar baik bagi kita hari ini, saudaraku. Karena mungkin di antara kita ada seperti keadaannya seperti orang-orang Israel tadi. Mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami pergumulan, yang kekurangan, yang terhimpit oleh masalah, terhimpit, tertekan oleh pergumulan. Ada orang yang mungkin kecewa karena pekerjaannya, kecewa karena usahanya, kecewa karena anak-anaknya, kecewa karena suami atau karena istrinya. Saudaraku, hari ini kita dikuatkan, mari tetaplah berharap. Tuhan sedang memulihkan keadaanmu. Tuhan mengatakan akan menggantikan abu dengan perhiasan, menggantikan minyak sebagai pengganti kain kabung, ayat 3-4. Karena itulah Yesus meminta kita mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberimu kelegaan. Yang perlu kita lakukan hanya satu, yaitu datanglah kepada Yesus.
Serahkan seluruh bebanmu, seluruh pergumulanmu, seluruh kekhawatiranmu. Ingat, Yesus pasti sanggup. Yesus pasti mau menyelesaikan dan memulihkan keadaanmu. Karena itu, seruan pertama bagi kita, mari datanglah. Tetapi saudaraku, di samping itu, melalui firman hari ini, kita juga diingatkan akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sebagai orang-orang yang sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Karena anak-anak Tuhan tidak boleh hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi kita dipulihkan supaya kita menjadi tangan Tuhan memulihkan orang lain. Kita diselamatkan untuk menjadi tangan Tuhan menyelamatkan orang lain. Lalu pertanyaannya, bila demikian, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudaraku, jadilah menjadi alat Tuhan, menjadi pemberi harapan sejati. Pemberi harapan sejati bagi orang-orang yang putus asa, yang remuk hati. Jadilah seperti hamba Allah yang mengobarkan harapan Israel tadi. Karena di luar sana, saudaraku, banyak orang yang sudah kehilangan harapan. Karena derita, masalah, cobaan berat yang bertubi-tubi mereka hadapi, itu semuanya telah menggerus, memadamkan harapan mereka. Karena itulah angka bunuh diri semakin hari semakin tinggi. Lalu banyak orang pergi kepada PHP namanya, ya, PHP, kepada pemberi harapan palsu. Ada orang yang mencari pelarian ke narkotika, ke judi online, ke korupsi. Ada orang melarikan diri menjadi penipu. Ada orang mencari pelarian dengan melakukan kekerasan. Saudara-saudaraku, perilaku-perilaku tadilah sebagian tanda dari keputusasaan, dari kehilangan harapan. Karena itu, saudaraku, jadilah hamba Tuhan. Mari bawa firman Tuhan untuk memberi mereka harapan sejati. Yakinkan mereka bahwa firman Tuhan bukanlah PHP, bukanlah pembawa harapan palsu, tetapi firman Tuhan adalah PHS, pembawa harapan sejati. Yakinkan mereka bahwa di dalam Yesus ada masa depan yang gemilang. Dan untuk itu Tuhan sering membentuk kita menjadi manusia luar biasa dari manusia biasa. Dan Tuhan membentuk kita melalui penderitaan-penderitaan atau melalui pergumulan berat. Yakinkan mereka dengan itu. Sehingga pengharapan mereka akan kembali membara. Asa mereka akan kembali menyala. Sehingga mereka kembali memiliki semangat juang menghadapi segala gelombang kehidupan ini. Dan saudaraku, menurut banyak ahli, yang dibutuhkan orang-orang yang remuk hati seperti itu bukanlah terutama materi seperti uang, makanan, rumah, dan lain-lain. Tetapi yang paling mereka butuhkan adalah teman bicara. Yang mau menjadi sahabat, yang mau mendengarkan keluhan mereka, yang mau mendengarkan isi hati, pergumulan mereka. Mereka membutuhkan orang-orang yang tidak menghakimi mereka, tetapi yang mau merasakan, yang mau berempati dengan mereka. Karena itu, saudaraku, jadilah menjadi sahabat-sahabat bagi orang-orang yang remuk hati itu. Dan yang kedua, kita diutus sebagai hamba Tuhan untuk menyampaikan kabar baik bahwa Tuhan telah datang membebaskan umatnya. Dan itulah yang telah digenapi Tuhan di dalam Yesus Kristus yang mau memberikan nyawanya mati di kayu salib di Golgota, lalu dikuburkan, tetapi bangkit kembali pada hari yang ketiga. Sehingga manusia yang berdosa itu dibebaskan dari kuasa dosa, dari kuasa iblis, dari kuasa maut.
dan dari kuasa penderitaan. Siapa yang mau percaya, siapa yang mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dia pasti bebas dari hukuman maut kekal. Tetapi dia akan diberikan anugerah keselamatan dan anugerah hidup kekal. Saudaraku, itulah kabar baik. Itulah Injil yang harus kita beritakan untuk seluruh dunia ini. Yakinkan seluruh dunia, terutama mereka-mereka yang belum mengenal Yesus, bahwa Tuhan sedang menyediakan tahun rahmat, yaitu waktu untuk menerima anugerah keselamatan yang terbuka, yang disediakan bagi siapa saja yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ingatkan mereka, saudara-saudaraku, supaya jangan ada orang yang menunda-nunda. Karena tahun rahmat itu ada limitnya, yaitu hanya ketika kita masih hidup. Itulah yang harus kita beritakan. Injil itu harus kita beritakan karena di dalam Injil itu ada kuasa Allah, ada kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang terkutuk oleh dosa. Pemberitaan ini adalah keharusan bagi orang percaya. Paulus katakan, celakalah kita bila kita tidak memberitakan Injil itu. Dan sekarang saat ini, di zaman kita sekarang ini, Tuhan telah menyediakan bagi kita alat-alat komunikasi canggih dengan banyak platform, dengan banyak media sosial yang bisa kita gunakan untuk memberitakan Injil. Mulailah itu dari rumahmu. Dari rumah kemudian kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Mulailah dengan bersahabat dengan mereka. Sehingga setelah kita bersahabat, kita akan lebih mudah memberitakan kabar baik tahun rahmat Tuhan itu kepada mereka. Dan biar lebih mantap saudara-saudaraku, mari ikutlah pelatihan penginjilan dengan cara yang mudah. Pelatihan penginjilan dengan cara yang sederhana. Dan kami dari Yayasan BKS Marturia bersedia melakukan pelatihan ini. Baik itu di Huria, baik itu di kelompok kategorian, baik itu di punguan marga, baik itu di punguan persahutaon. Mari ikutlah pelatihan yang tersedia. Sehingga kita menjadi tangan Tuhan untuk memberitakan tahun rahmat itu. Dan yang berikut saudaraku, kita ditugaskan menjadi hamba Tuhan untuk menghibur orang yang berkabung. Kita tahu banyak hal, banyak faktor yang menyebabkan orang menjadi berkabung. Mungkin karena mereka kehilangan orang yang dikasihinya, atau kehilangan hartanya, atau mungkin karena usahanya bangkrut, atau mungkin kehilangan kesehatan, atau mungkin dia gagal dalam studinya. Mari saudaraku, hiburkan mereka dengan firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka tidak pernah dibiarkan sendirian. Tetapi Tuhan sedang menggendong mereka. Ingatkan mereka bahwa Tuhan selalu menyediakan orang-orang. Selalu menyediakan keadaan-keadaan di sekeliling mereka. Menjadi alat Tuhan untuk mereka, untuk menghibur mereka. Yang perlu mereka lakukan adalah mau membuka diri bagi Tuhan dan bagi orang-orang suruhan Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku, kita diutus sebagai hamba Tuhan untuk membebaskan orang-orang yang miskin. Mereka yang tertindas, para tawanan, orang-orang yang terkurung. Orang yang miskin secara material juga miskin secara rohani. Mereka yang tertindas karena sistem yang berlaku. Mereka kaum marginal, kaum terpinggirkan. Mereka yang terkurung oleh kemiskinan, oleh kebodohan, terkurung oleh keterbelakangan. Saudara-saudaraku, sebagai alat Tuhan, kita membantu mereka bukan hanya secara karitatif dengan memberi ikan misalnya. Tetapi harus secara holistik. Dengan memberi pancing misalnya.
membangun jiwa kewirausahaan di antara mereka, mengajak mereka membuang roh-roh kemalasan, atau memberi mereka pelatihan kerja, atau membuka koperasi, membuka CUM untuk memberi modal kerja, atau membangun sistem yang berkeadilan. Itulah pelayanan yang holistik. Saudaraku, memang tugas ini tidak mudah. Tidak mudah bila kita mengandalkan kemampuan kita. Tetapi firman hari ini dimulai dengan ucapan, Roh Tuhan ada padaku. Artinya kita mampu melakukannya hanya bila kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Sehingga itulah yang harus kita minta, seperti khotbah pada hari raya Pentakosta yang lalu. Dan pasti kita bisa. Karena Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu sangat-sangatlah berkuasa. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan Yesus Kristus, Minggu Trinitatis yang dimulai hari ini meyakinkan kita Tuhan dalam kepenuhan cara beradanya sebagai Allah Bapa, sebagai Allah Anak, dan sebagai Allah Roh Kudus. Seperti yang sudah terlihat dari uraian tadi. Bekerja, selalu bekerja, terus bekerja untuk memulihkan hidup kita, untuk mengubahkan kesakitan kita, mengubahkan penderitaan kita menjadi keselamatan, menjadi kebahagiaan, menjadi damai sejahtera. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, terima kasih atas karya keselamatan yang telah kami terima. Tuhan telah menyelamatkan dan memulihkan keadaan kami. Biarlah dengan firman-Mu hari ini kami mau bergegas menjadi hamba-Mu untuk memberitakan kabar keselamatan, agar semua orang mau percaya, mau mengobarkan pengharapan orang yang remuk hati, mau menghiburkan yang berkabung, mau menjadi sahabat bagi mereka, dan mau mensejahterakan kaum marginal. Kuatkan kami Tuhan, baik secara pribadi maupun sebagai institusi gereja. Karena itu kami memohon, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit, kuatkanlah mereka yang lemah, dan berikanlah keteguhan bagi teman-teman yang sedang bergumul. Ya Bapa di sorga, berkatilah semua umat-Mu. Yakinkan kami akan penyertaan-Mu, sehingga kami tetap hidup berkemenangan menjalani semua gelombang kehidupan ini. Berkati anak cucu kami, teguhkan hati mereka, tetap setia menuruti kehendak-Mu. Kami mohon juga berilah keberhasilan bagi semua pelayanan, terutama penginjilan yang dilakukan oleh para hamba-Mu. Beri kuasa-Mu kepada hamba-hamba-Mu sehingga pemberitaan mereka bisa menyentuh hati banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kami mohon juga berilah hikmat-Mu bagi presiden kami dan seluruh pemimpin bangsa ini, sehingga mereka dapat menjalankan semua program yang mensejahterakan rakyat. Berilah damai-Mu agar bangsa kami tetap aman dan damai sejahtera. Terpuji nama-Mu ya Allah, Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hamua kadungan nuaing tapasahat mapiliata huhut mahita maredes ya bukwede nomor 110 ayat 1 dohot ayat 2.
Jongjong Mahita. Tuhan si hopopang sayuri todikon mahite mudari torusi ngolukon pinuji mawarmu argama bagokopmu iman mangarapku nang nasa ulaku oh Jesus ipalua tuo maau patang. Tatang yakom mapiliata. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingga dohot na sauli basa na mauli utus. Hupasahat tami ma siyan na nilehom mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uwap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putadahami godang ni silehon-lehom mituhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehon tonero di pamataku osadon kukuke rodi salut artaku pasahat itu nasa satu kudung. Ali di bata nami, di bata ama anak dohot di Parbadia. Nabadia doho. Jalagok hamuliaw muliat Portibion. Pinuji jala pinasangap mahoro di saliling-liling na. Ala niasi ni roham na uksahat tuhami dohot tusudi Huriam. Namarlas ni roha dohami nuaing. Ala naong dipapatar jala dipatadda hokko tuhami hadiriomu. Holong ni roham, asin ni roham, labas ni roham. Hasesaan ni dosa, hanguluas sugut, arta silihono musugut, rodi uhum sidabuam musugut. Nasohabilangat doi sudena. Ay nasodung ni atusan ni jolma di patorak kodo tuhami. Nasodung ni ida ni jolma di patarida hokkodo tuhami. Nasodung hinasiholan ni Portibion di buak kodo di hami. Nasotar leho Portibion di leho kodo tuhami. Alani hupasahat tami ma tuho daging nami, toddi nami, rohanami, rodi saluhutna na dihami. Asa patawommu hami tuharajaommu na di banua gijangi. Hodo naman opahami ubain na tubuh hami tuhasyanganon. Say topa jalapay baru mahami. Asa tubuh hami padua halihon. Jalagabi partohap di hasyangan na rosugot di labung mi. Nauduk jala serep borohanami rotuho mangaleho rohanami. Say bay may inganamu. Say homa mangula jala margogo di bagasak kami. Say paujung ulaw na pinuk kami di hami. Nauk sinahapommu guarmu tuhami. Nauk tardidi hami tu bagasak guarmu na badiyai. Asa hami di ho. Jala ho di hami. Sailap tanggali rohana buruk siya kami. Jala sulukor rohanay baru tu hami. Asabadia parangenami pabua naung mauliate rohanami tu ho. Say pargugui mahami. Asa ho parangi ho kami sudina ni dok mutu hami. Pabua nauk tutu hami akka anakmu. Jala panea dihanguluas sugut. Say paiyan barita na uli di hami. Asa adok pargugunami sa lilikubulus sami hasyanganon.
Sai patugu haporsiau nami marhite-hite todi parbadia, sahat rodi hamatean, asa sahat tami tuho, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Ali amanami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hangulua siapari, sesa madusa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami, unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor hom madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.